Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk kembali bersama-sama belajar di kelas 4D. Ya, langsung saja anak-anak. Pada hari ini Pak Septian dan kamu semua ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah ada di slide di depan kita. Ini ada dua. Yang pertama keyakinan kelas, dan yang kedua adalah nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, mungkin kamu sudah pernah dengar di kelas lain atau di tempat lain atau di sekolah lain ya. Kira-kira nilai keyakinan kelas itu apa? Peraturan. Yang lain angkat tangan boleh. Keyakinan kelas itu apa? Peraturan. Ya, selain peraturan, yang lain. Kira-kira apa? Ketertiban boleh. Apa lagi? Keyakinan kelas. Dari namanya aja kita akan membuat keyakinan kelas. Berarti adalah sesuatu hal, boleh itu tentang ketertiban, boleh itu tentang peraturan, yang harus kita yakini di kelas kita, bahwa kalau kita melakukan itu maka akan ada nilai kebajikan atau kebaikan. Kalau tidak tahu kebajikan, nilai kebaikan. Kalau kita yakin melakukan itu, maka kita yakin akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, contoh, kita yakin nggak sholat? Yakin. Kalau kita yakin sholat, kira-kira setelah kita sholat kita yakin apa? Mendapat pahala atau akhlak kita semakin baik. Nah, itu sama seperti itu ya. Jadi kalau kita yakin melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita bentuk di kelas ini? Angkat tangan. Keyakinan atau peraturan deh. Kalau keyakinan masih bingung, peraturan apa yang harus kita bentuk di kelas ini? Tertib apa? Kayak gimana? Langsung contohnya. Tertib saat belajar. Apa lagi? Betul, datang sebelum jam 7. Angkat tangan dulu. Apa? Jangan memotong perkataan guru. Jangan ngomong kata-kata kasar. Menggunakan seragam yang benar. Tidak boleh ngobrol saat belajar. Betul, itu adalah sebuah keyakinan. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka kelas kita akan semakin tertib, akan semakin rapi, akan semakin terstruktur atau bagus. Nah, sekarang Pak Septian inginkan kamu menuliskan di stick note ini tentang keyakinan kelas apa yang kamu inginkan. Hanya satu saja setiap orang ya. Jadi kamu menginginkan apa di kelas ini ya. Boleh sama, tapi jangan sebangku banget samanya. Pastikan punya keinginan sendiri ya. Silakan kamu tuliskan di stick note ini. Sebentar Pak Septian bagi dulu. Ya di ini dong, jadi bisa ditempel, yang lainnya di belakangnya. Nanti kalau kurang nempel pakai ini lagi. Dikasih nama boleh, nama panggilan aja. Ya, keyakinan kelas. Mana lainnya Pak? Di belakangnya itu udah ada lainnya.
tambahin pakai kayak kemarin. Baik anak-anak, silakan tuliskan dulu keyakinan kelas apa yang kamu inginkan di kelas ini. Kamu ingin kelas kamu ingin seperti apa? Ditulis dulu di situ. Keyakinan kelas itu bentuknya sama seperti peraturan yang mau kamu bikin, yang mau kamu buat supaya kelas ini menjadi kelas yang nyaman, yang tertib, yang mampu menjadikan kelas ini tuh pada saat belajar tuh bisa maksimal. Ya, silakan dibuat. Baik, kalau sudah selesai, mungkin secara berurutan dari Ren boleh maju ke depan, ditempel di sini Ren keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Ayo go, pelan-pelan aja, satu-satu, gak usah buru-buru. Silakan ditempel di sini. Ya boleh pasang tempel. Ya baik anak-anak, alhamdulillah ini kita sudah melihat kurang lebih ada 21 ya, karena satu siswa tidak hadir Tabina. Berarti yang ada di sini adalah keyakinan kelas yang kamu inginkan ya, yang kamu inginkan untuk diterapkan di kelas ini. Nah, kira-kira ada yang mau bacain nggak? Yang warna biru yang atas dulu deh. Yang warna boleh Faruk deh. Ya. Naik ke atas saat sholat. Tidak berisik. Tidak boleh main saat belajar. Tertib dalam melaksanakan belajar di kelas agar kelasnya nyaman. Jangan iseng. Tidak boleh ngomong kasar. Oke, tepuk tangan buat Faruk. Ya, begini ya. Jadi yang Faruk tadi baca adalah yang di atas. Ini yang pertama, damai, menyenangkan. Ini dari Z. Yang kedua, tidak boleh naik kelas atau naik ke atas
saat sholat zuhur atau asar, maksudnya sebelum selesai zikir ya. Kemudian saya ingin kelas ini tidak berisik. Nah, kemudian tidak boleh main saat belajar. Tertib dalam melaksanakan belajar di kelas agar kelasnya nyaman. Jangan iseng. Kemudian tidak ngomong kasar. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak ngobrol saat belajar. Tepuk tangan dulu dong yang sudah memberikan masukan. Berikutnya, boleh yang nomor tengah dibaca. Perempuan deh, angkat tangan. Perempuan. Yaudah, Diandra yang tinggi ya. Silakan Diandra maju. Yang ini aja yang warna biru nih. Satu, tidak ngomong kasar. Dua, tiga, Dua, tidak bercanda ketika belajar. Tiga, tidak memotong saat guru menjelaskan. Tidak berisik saat jam pelajaran. Tidak tidur saat pelajaran. Tidak berisik saat belajar. Mengerjakan tiga kelas. Tidak memainkan mainan atau benda saat belajar. tepuk tangan dulu dong buat Diandra ya. Jadi ini masih dari anak laki-laki yang warnanya biru. Yang pertama, tidak ngomong kasar. Kemudian tidak bercanda saat belajar. Tidak memotong saat guru menjelaskan. Tidak berisik saat jam pelajaran. Tidak tidur saat pelajaran. Tidak berisik saat pelajaran. Mengerjakan piket kelas. Dan tidak memainkan mainan atau benda saat belajar. Oke, ini merupakan keyakinan kelas kamu. Berikutnya yang terakhir yang warna pink, boleh oleh L Fatir maju L. Silakan L disebut yang warna pink. Keyakinan kelas menggunakan seragam sesuai peraturan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Tidak bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh telat datang ke kelas. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh lari-lari saat belajar. Maksudnya tidak makan saat pelajaran kecuali dibolehkan. Tidak berisik saat pelajaran sedang dibuat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk El Fatir. Nah, tadi yang Pak Septian tangkep itu ada beberapa poin. Poin yang pertama, poin saat di kelas. Poin yang kedua, saat di luar kelas. Poin yang ketiga adalah saat belajar. Perhatikan anak-anak ya. Dari semua keyakinan kelas yang sudah kamu bikin, ya, attention. Dari semua keyakinan yang kelas yang sudah kamu bikin, ini pasti memiliki nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang tadi adalah kita yakini kalau kita melakukan, kita pasti akan menjadi jauh lebih baik. Nah, sekarang dari semua keyakinan kelas ini belum menggunakan kalimat positif. Ya, bukan salah, ini benar. Tapi belum menggunakan kalimat positif. Semuanya diawali pakai kata tidak. Ya. Jadi tidak itu bukan kalimat positif, tapi kalimat negatif. Maka kita harus ubah kalimat-kalimat kamu ini menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Gak boleh pakai kata negatif. Kata negatif itu biasanya diucapin sama ibu-ibu kalau lagi marahin anaknya. Ih, gak boleh mainan ini.
gak boleh mainan itu, gak boleh ini, jangan dipegang. Nah, itu gak boleh ada kata-kata tidak. Nah, di sini kan ada kalimat nih tadi dari temennya, tidak boleh naik kelas saat sholat zuhur. Berarti kalau mau dijadikan kata positif kira-kira apa? Gak boleh naik kelas. Kira-kira kata positifnya seperti apa? Dilarang. Kalimat positifnya siapa? Dilarang. Gak boleh ada kata dilarang, gak boleh ada kata tidak. Mengikuti sholat dengan baik. Nah, pertama, berarti kita dapat nih keyakinan kelasnya. Mengikuti sholat dengan baik tanpa ada kata tidak, ya. Mengikuti sholat dengan baik. Berarti keyakinan kelas yang kita dapetin yang pertama, mengikuti sholat dengan baik. Yang kedua, di sini tadi ada kata-kata tidak ngobrol saat guru menjelaskan, tidak memotong pembicaraan guru, tidak makan ketika guru sedang menjelaskan, tidak bercanda ketika guru sedang menjelaskan. Itu kalau dikumpulin bisa jadi kalimat positif apa kira-kira? Ada memperhatikan guru. Hah? Ada memperhatikan. Hanya memperhatikan guru apa? Tertib saat belajar. Kamu apa? Ya, intinya semuanya adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Intinya semuanya adalah tertib saat belajar. Nah, jadi nggak usah pakai kata tidak lagi, langsung aja kita yakini bahwa kita harus tertib saat belajar. Nah, nomor 3. Tadi di sini ada yang nulis, ya, tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu ke sekolah, betul. Luna tepuk tangan dulu dong buat Luna, keren. Ya, datang tepat waktu ke sekolah. Nah, pinter, smart. Lagi, di sini tadi ada yang menuliskan, ya, di situ ada yang menuliskan tidak bermain bola saat istirahat. Kemudian istirahatnya itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Berarti kira-kira kalimat positifnya apa? Menggunakan istirahat. Dengan baik. Menggunakan waktu istirahat dengan baik. Pinter Syahred dan Zakir. Menggunakan waktu istirahat dengan baik. Good job. Sekarang kita lihat lagi yang kelima. Di sini ada kalimat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Good job. Yang keenam, masih ada lagi yang sama-sama gak Pak Sektor ini, ya, karena sudah masuk di rumpun-rumpun ini. Pak Sektor nyari yang berbeda berikutnya. Oke, di sini juga banyak yang menuliskan berbicara. Nah, berbicara, tidak berbicara dengan kasar. Berarti apa Sektor? Berbicara dengan baik dan sopan, pinter. Berbicara dengan baik dan sopan. Good job. Mungkin yang terakhir, yang ketujuh, ya. Nah, ini juga ada hampir tiga paper. Itu menuliskan
tidak memotong pembicaraan guru, tidak makan saat guru menjelaskan. Itu kira-kira jadi apa tuh? Perhatikan guru. Memperhatikan guru saat belajar. Itu langsung kita sikat gitu ya. Memperhatikan guru saat belajar. Oke, boleh satu siswa maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelas kita. Ya boleh, Akbar deh. Yaudah Koyum. Ayo. Ya Firza, silakan. Ragu-ragu ya. Ya silakan Firza dibacain poin 1 sampai 7. Mana sini? Yang pertama, mengikuti sholat dengan baik. Yang kedua, tertib saat belajar. Yang ketiga, datang tepat waktu ke sekolah. Yang keempat, menggunakan waktu istirahat dengan baik. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, berbicara dengan baik dan sopan. Yang ketujuh, memperhatikan guru saat belajar. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah anak-anak, itu tadi adalah keyakinan kelas yang jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan nilai kebajikan. Nah, kalau kita lihat satu-satu nih, mengikuti sholat dengan baik, berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Kalau temannya sholat dengan baik, maka nilai kebajikannya apa? Mendapat pahala, tapi lebih ke apa? Kenyamanan beribadahnya ya. Ini nilai kebajikannya nyaman, gak terganggu sama orang lain ya. Tertib saat belajar, nilai kebajikannya kenyamanan lagi. Datang tepat waktu, disiplin, pinter, nilai kebajikannya. Menggunakan waktu istirahat dengan baik? Bukan. Menggunakan waktu istirahat dengan baik, nilai disiplin, betul. Disiplin ya. Membuang sampah pada tempatnya? Disiplin, kurang tepat. Kebersihan, betul, bersih ya. Jadi nilai kebajikannya kebersihan. Berbicara dengan baik dan sopan, sopan santun, betul. Memperhatikan guru saat belajar, menghargai boleh. Tadi udah ada kenyamanan ya, menghargai. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren banget ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menuliskan beberapa keyakinan kelas dan sudah kita buat dengan kalimat-kalimat positif. Kamu juga sudah paham nilai-nilai kebajikan apa saja yang terkandung dari keyakinan kelas ini. Nah, mulai sekarang ketika ada masalah atau ketika kamu lupa ngobrol saat belajar, lupa main bola saat istirahat, bukannya makan malah main bola, lupa kalau buang sampah sembarangan, maka di sini sudah ada keyakinan kelasnya. Nanti Pak Septian akan ingatkan. Syahrin, ingat gak keyakinan kelas? Oh iya Pak, ingat. Apa Syahrin? Jangan membuang sampah, tidak apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus Syahrin, oh iya Pak, saya baru ingat, ya saya salah Pak. Nah, jadi keyakinan kelas itu untuk mengingatkan kita apabila kita melakukan kesalahan. Perhatikan anak-anak, di dunia ini tidak semua orang benar. Kadang kita selalu ada aja kesalahannya.
kadang kita lupa, kadang kita hilaf, itu biasa. Tapi jangan sampai hilafnya setiap hari, lupanya setiap hari, itu bukan biasa lagi, tapi udah luar biasa. Ya, anak-anak sanggup melaksanakan yang sudah kita yakini bersama? Sanggup? Oke, kalau Pak Septian tanya sanggup, kamu jawab saya sanggup. Sanggup? 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 Bismillah, kamu juga wajib mengingatkan Pak Septian. Pak, jangan tidak membuang sampah sembarangan gitu, atau membuang sampahnya pada tempatnya Pak gitu ya. Jadi kita sama-sama mengingatkan, sehingga keyakinan kelas ini akan memberikan nilai yang baik untuk kedepannya. Terima kasih anak-anak. Itu saja dari Pak Septian. Semoga kita dapat mengamalkan nilai keyakinan dan kebajikan yang telah kita buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.